Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam SHMH Sinau Hukum Melek Hukum. Pemirsa SHMH yang saya hormati, sebangsa dan setanah air, kembali lagi dengan saya melalui channel Sinau Hukum Melek Hukum SHMH, dan kali ini pada video yang ke-374. Video ke-374 ini kita akan membahas pasal 583 KUHP baru Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang akan berlaku mulai nanti 2 Januari tahun 2026. Nah, untuk pasal 583 ini bisa dikatakan bersebalikan dari pasal 581 atau pada video yang ke-372. Sebab apa? Untuk pasal yang pada pasal 583 ini adalah pesawat udara dalam penerbangan. Nah, kalau yang di pasal 581 itu kan merusaknya di luar waktu penerbangan. Sebagaimana saya sampaikan bahwa waktu penerbangan adalah sudah saya uraikan di video ke-372 dan 373. Silakan disimak. Bunyi pasal 583 adalah setiap orang yang mencelakakan, merusak, menghancurkan, atau membuat tidak dapat dipakai pesawat udara dalam penerbangan. Nah, itu tadi dalam penerbangan, itu tadi saya ulangi lagi, mulai persiapan, dia mau take off, terbang, kemudian landing, sampai ditambah dengan 1 kali 24 jam setelah pesawat itu parkir, selesai terbang, itu namanya waktu dalam penerbangan. Karena itu masih menjadi tanggung jawab kru atau tanggung jawab pilot yang bertugas pada saat itu beserta dengan APK-APK-nya. Nah, ini pidananya adalah huruf A. Pidana penjara paling lama 12 tahun jika perbuatan tersebut menimbulkan bahaya bagi orang lain. Menimbulkan bahaya saja ini, belum terjadi, hanya menimbulkan bahaya, belum ada akibatnya. Kemudian pidana penjara paling lama 15 tahun jika perbuatan tersebut mengakibatkan matinya orang. Nih, unsurnya setiap orang berarti siapa saja. Bisa pilot, bisa pramugari, bisa teknisi pesawat yang ikut, bisa jadi penumpang. Atau bisa jadi orang-orang kru yang ada di darat. Setiap orang yang mencelakakan ya mudah itu. Misalnya kan pesawat harus ada rodanya. Nah, ini mau mencelakakan, ini kuasih besi, sehingga begitu nanti rodanya tidak bisa masuk atau justru tidak bisa keluar, kan. Merusak, termasuk itu. Menghancurkan, apalagi diledakkan atau dibakar, hancur. Atau membuat tidak dapat dipakai pesawat udara dalam penerbangan. Nah, banyak, yang penting apapun itu, yang penting akibatnya adalah pesawat itu rusak, pesawat itu celaka, pesawat itu hancur, atau pesawat itu tidak dapat dipakai pada saat penerbangan. Nah, ini pidananya adalah 12 tahun jika perbuatan tersebut menimbulkan bahaya bagi orang lain. Saya pikir hampir tidak ada perbuatan yang mencelakakan pesawat itu kok tidak menimbulkan bahaya. Sekecil apapun perbuatan yang dilarang dalam aturan-aturan penerbangan itu pasti menimbulkan bahaya. Jadi kena ini. Nah, ancaman hukumannya 12 tahun. Kemudian pidana penjara paling lama 15 tahun jika perbuatan tersebut mengakibatkan matinya orang. Kalau karena perbuatan-perbuatan tadi sehingga pesawat itu rusak, pesawat itu celaka, apalagi hancur dan ada yang mati, itu 15 tahun. Kemudian pesawat sekarang itu kan teknologi ya, IT ya, pakai frekuensi, pakai radio. Semuanya komputerisasi. Berbicara mencelakakan bisa jadi loh, bukan perbuatan fisik, tapi perbuatan yang mempengaruhi transmisinya, mempengaruhi elektroniknya, dihack. Makanya ada kata-kata yang mencelakakan. Membuat tidak dapat dipakai pesawat dalam penerbangan, dihack akhirnya tidak bisa bunyi, atau lagi terbang mati mesinnya, dihack mati. Karena seluruhnya, atau mungkin radionya dijammer, sehingga tidak, kalau seperti itu membahayakan penerbangan dan membahayakan bagi nyawa orang lain. Lah gimana? Harusnya terpantau oleh radar, mengikuti pengatur lalu lintas udara, di jam sehingga radio tidak bisa berkomunikasi dengan baik. Sehingga perbuatannya itu banyak sekali. Perbuatannya banyak sekali.
Akibatnya mencelakakan, merusak, menghancur, atau membuat tidak dapat dipakai pesawat udara dalam penerbangan. Kalau membahayakan bagi nyawa orang lain, membahayakan saja 12 tahun. Dan kalau ada yang mati akibat perbuatan dari si pelaku tersebut, pelaku itu dipidana dengan pidana 15 tahun. Saya pikir mudah ini, memahami ini mudah, karena ini adalah, saya sampaikan lagi, melihat ini adalah, ini deliknya adalah delik formil. Apa yang dilakukan terserah pelaku, tak terhingga. Yang penting akibatnya adalah mencelakakan, merusak, menghancur, atau membuat tidak dapat dipakai lagi pesawat udara dalam penerbangan. Laser, wah ini pakai laser jarak jauh, kemudian lasernya ditembakkan, kemudian menyilaukan pilot sehingga terganggu pengemudiannya. Termasuk ini kalau di pasar malam, di kampung-kampung itu, di kampung saya sering ada, untuk menarik perhatian itu pakai ini loh, suklai yang panjang banget. Suklainya itu muter dengan tujuan, apa tuh itu di langit kok ada cahaya muter-muter, pusatnya di situ. Bila pengunjung, orang-orang itu melihat, maka akan ada titiknya di sana, maka datang ke keramaian pasar malam. Ada kan pasar malam yang pakai suklai, dan menurut saya suklai itu tetap membahayakan penerbangan, mencelakakan, karena begitu blub kan, dan juga bisa dianggap itu apa ya, kan mata pilot jadi silau kan, bisa jadi kan, karena itu gede loh itu suklainya itu, sampai ke awan sana, awannya bisa jadi kelihatan kok kalau ada suklai itu di pasar malam itu. Saya pikir itu perlu ada perhatian secara khusus ya, saya pikir, sehingga walaupun pasar malam itu juga hiburan untuk mencari nafkah juga, banyak orang yang berkecimpung di situ untuk mencari nafkah kehidupan, menghibur masyarakat juga, termasuk memperbesar putaran roda ekonomi, baik bagi pengunjung, pedagang-pedagang, atau pemilik-pemilik pasar malam. Namun kalau pakai ada suklai-suklai seperti itu, saya pikir bahaya. Kemudian bisa jadi dia yang main-main drone itu ada larangan. Kalau di daerah-daerah lalu lintas udara nggak boleh main drone, karena itu bisa jadi mencelakakan pesawat-pesawat yang take off maupun yang landing. Ini juga perlu diperhatikan oleh kita semua. Main laser itu apalagi sengaja itu kan, karena penumpang itu ratusan orang. Kalau pesawat sekarang itu kan rata-rata, kalau misalnya yang pakai Boeing itu 737 itu kan penumpangnya udah 100 berapa, apalagi kalau misalnya yang pakai Airbus 380 yang tingkat itu penumpang 1000 lebih itu. Kalau itu sampai jatuh, hancur, meninggal semua, wah korbannya udah ribuan kan. Saya pikir cukup pantas ini kalau ancaman hukumannya tinggi, 12 tahun penjara dan 15 tahun penjara. Itu yang bisa saya sampaikan pada video ke-374 ini, membahas pasal 583. Cukup mudah dipahami untuk pasal 583 KUHP baru. Terima kasih sudah menonton video Sinau Hukum Melek Hukum. Apabila ada salah yang saya katakan, yang saya ucapkan, mohon dimaafkan dan dimaklumi. Semoga bermanfaat. Subscribe dan jangan lupa nyalakan notifikasi. Salam SHMH Sinau Hukum Melek Hukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.